Hai teman-teman, pernah dengar soal tapera? Mungkin ada yang belum tahu atau malah ada yang penasaran kenapa program ini jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Nah, di video kali ini kita bakal bahas kupas tuntas masalah tapera di Indonesia. Jadi, tapera tabungan perumahan rakyat adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat memiliki rumah. Terdengar indah bukan? Tapi ternyata nggak semudah itu. Banyak permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Terbentuknya tapera dimulai pada tahun 1993 dengan berdirinya Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau disingkat Bapertarum PNS. Lembaga pemerintah non-kementerian ini dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan PNS dengan asas gotong royong. Bagaimana model dan mekanismenya? Proses pengelolaan dana tapera dilakukan melalui penyimpanan dana oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pembukuannya setelah kepesertaannya berakhir. Nah, iuran tapera sendiri itu ada 3% dengan rincian 0,5% ditanggung pemberi kerja dan 2,5% ditanggung pekerja. Ini berarti setiap bulan gaji peserta akan dipotong 2,5% untuk kebutuhan iuran tapera. Hal ini baik untuk dilakukan. Lalu apa permasalahan besar dari tapera itu sendiri? Nah, yang menjadi permasalahan besar itu sendiri adalah BP Tapera sendiri saat ini punya tunggakan pembayaran terhadap 125.690 PNS pensiun atau ahli waris. Badan Pengelola Tapera dinilai belum siap menjalankan iuran wajib perumahan. Hasil riset Litbang Kompas pada 11 Juni 2024 bahwa 75% masyarakat tidak percaya dana yang dikelola akan dilakukan secara profesional. Hal ini mengingatkan kita pada para koruptor yang kebal akan hukum. Ditambah lagi, hanya 16% masyarakat yang setuju untuk ikut menjadi peserta tapera, menjadi bukti bahwa sosialisasi program belum sepenuhnya komprehensif. Salah satu ketentuan tapera adalah seorang yang memiliki gaji di atas 8 juta tidak dapat memiliki rumah, jadi hanya jadi peserta dan hanya mendapatkan uang yang selama ini telah ia tabung. Ini menyebabkan kalangan menengah ke atas enggan menjadi peserta tapera. Permasalahan berikutnya adalah masyarakat berpenghasilan kecil sangat kesulitan menjadi peserta tapera dikarenakan uang yang mereka dapat dari gaji saja tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Saran dari saya bagi pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi terbuka dan profesional, melakukan penegakan hukum yang tidak tumpul ke atas untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya melakukan sosialisasi program yang jelas, dikarenakan harga tanah per tahun itu dapat naik dari 5% hingga 20%, sedangkan kenaikan gaji belum tentu tiap tahun itu naik. Dan jika dihitung dengan 2,5% gaji tiap bulan, dengan kenaikan harga tanah dan kenaikan inflasi, maka sampai kapanpun masyarakat tak mampu membeli rumah tersebut. Diharapkan pemerintah melakukan kalkulasi secara matematis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendapat saya pribadi, saya mendukung niat baik dari pemerintah, tetapi dengan catatan permasalahan di atas dapat diselesaikan terlebih dahulu. Nah, itulah sedikit gambaran tentang permasalahan tapera di Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Apakah tapera ini bisa menjadi solusi atau malah jadi beban baru? Yuk share pendapat kalian di kolom komentar, kita ngobrol bareng-bareng di sana.